warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ani Widayati. Saya mengajar IPA di kelas 9. Sebelum saya memasuki materi, akan saya ceritakan dulu kisah dua orang anak. Yang pertama, anak tersebut kemampuan intelektualnya biasa saja, tetapi dia punya kelebihan, yaitu menjalankan segala perintah Allah dengan yang wajib sekaligus yang sunnah. Ternyata anak ini dengan kemampuan biasa mampu melalui rintangan dan halangan, akhirnya menjadi sukses. Yang kedua, anak yang kemampuan intelektualnya jauh di atas anak yang pertama, tetapi dia menjalankan perintah Allah dengan yang biasa-biasa saja. Maksudnya hal-hal wajib saja, tidak disertai dengan yang lainnya. Anak ini yang kedua, pertama kali mengarungi hidupnya dia merasakan gagal. Kemudian dia sadar, baru dia bangkit lagi, dan karena kemampuan intelektualnya sudah bagus, dia tingkatkan keimanannya. Ternyata setelah melakukan keimanan ditingkatkan, dia menjadi sukses. Nah, dari dua peristiwa ini kalian pasti bisa memetik mana yang lebih baik dan mana yang harus kamu lakukan. Nah, untuk itu sebelum kegiatan kita mulai pada materi, yaitu yang materi akan Ibu Ani sampaikan, peraturan akademik yang pertama, dan yang kedua adalah pengenalan tentang ekstrakurikuler. Mari kita masuk ke materi pembelajaran kali ini. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang peraturan akademik, yang mana meliputi tata tertib siswa SMP Negeri 1 Borobudur. Yang pertama yaitu tata tertib upacara. Tata tertib upacara diantaranya yang pertama, semua siswa wajib mengikuti upacara bendera tiap hari Senin dan peringatan Hari Besar Nasional di sekolah dengan tertib, hikmat, disiplin yang dimulai pukul 6.30. Yang kedua, semua siswa wajib mengenakan seragam baju OSIS, dasi, celana atau rok panjang biru, sepatu hitam polos, kaos kaki putih, ikat pinggang hitam, dan topi yang berlogo SMP Negeri 1 Borobudur. Kemudian yang kedua yaitu tentang peraturan akademik. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar dimulai pada pukul 7. Kedua, kegiatan belajar mengajar terbagi dalam jadwal pelajaran sebagai berikut. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis itu 8 jam pelajaran, berakhir pada pukul 13.00. Kemudian untuk Jumat 5 jam pelajaran dan berakhir pada pukul 10.45. Kemudian hari Sabtu 7 jam pelajaran, berakhir pada pukul 12.20. Kemudian yang ketiga, setiap 1 jam pelajaran di SMP Negeri 1 Borobudur memerlukan waktu 40 menit. Yang keempat, waktu istirahat. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu, istirahat dilaksanakan 2 kali. Istirahat yang pertama 15 menit, dan istirahat yang kedua adalah 30 menit. Kenapa istirahat yang kedua itu 30 menit? Karena digunakan untuk sholat duhur berjamaah. Sedangkan untuk hari Jumat karena waktunya pendek sehingga istirahat hanya dilakukan 1 kali dalam waktu 15 menit. Kemudian yang kelima, semua peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib dimulai dari jam pertama sampai dengan jam terakhir. Yang keenam, selama pelajaran berlangsung, peserta didik dilarang masuk kelas tanpa seizin guru
dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu proses belajar mengajar. Yang ketujuh, jika jam pelajaran sudah berlangsung selama 5 menit, tetapi Bapak Ibu guru yang mengajar belum hadir, maka ketua kelas wajib menghubungi guru yang bersangkutan, guru piket, atau wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Kemudian yang ke-8, saat istirahat, peserta didik dilarang keluar dari lingkungan sekolah tanpa izin dari guru piket atau guru bimbingan konseling. Yang ketiga yaitu tentang tata tertib kehadiran, terlambat dan meninggalkan sekolah. Yang pertama, peserta didik wajib hadir di sekolah sebelum pukul 7. Nah, untuk yang peserta didik piket datang harus lebih awal karena berkewajiban membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, pukul 7 peserta didik sudah masuk kelas untuk pertama pembacaan Asmaul Husna dan berdoa yang dipandu oleh petugas lewat sumber suara yang dari TU. Kemudian guru piket mengontrol ke semua kelas. Kemudian yang ketiga, pada pukul 7.10 sampai dengan 7.25, setiap siswa wajib melaksanakan kegiatan literasi. Nah, ini merupakan kegiatan yang pembiasaan di SMP Negeri 1 Borobudur, di mana kegiatan literasi nanti akan dipandu oleh guru yang mengajar pada jam pertama. Kemudian yang keempat, peserta didik yang datang ke sekolah terlambat itu diperbolehkan mengikuti pelajaran setelah mendapatkan izin dari guru piket atau guru bimbingan konseling. Yang kelima, peserta didik yang tidak bisa hadir di sekolah wajib memberitahu ke sekolah dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa melalui surat, kemudian bisa melalui WA, dan bisa langsung datang ke sekolah dengan orang tuanya meminta izin. Nah, apabila anak tersebut sakit lebih dari 2 hari berturut-turut, wajib menyertakan surat dokter. Kemudian yang keenam, peserta didik yang akan meninggalkan sekolah sebelum waktu pulang harus izin dulu kepada guru piket atau guru bimbingan konseling. Yang keempat, kewajiban dan larangan bagi peserta didik. Yang pertama, peserta didik wajib mentaati tata tertib. Yang kedua, peserta didik wajib berpakaian seragam sesuai ketentuan yang ada di SMP Borobudur. Jadi seragamnya ada jadwalnya, ada ketentuannya. Untuk hari Senin dan Selasa, pakaiannya seragam OSIS, berdasi, sepatu hitam polos, dan kaos kaki putih. Kemudian untuk Rabu dan Kamis, pakaian seragam identitas kita, yaitu kotak-kotak coklat dengan celana hitam. Kaos kaki tetap putih dan sepatu hitam polos. Untuk hari Jumat, pakaian seragam pramuka dengan sepatu hitam dan kaos kaki hitam. Untuk hari Sabtu, tetap memakai pakaian pramuka. Kemudian yang ketiga, peserta didik wajib melaksanakan tugas piket sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Yang keempat, peserta didik wajib membawa perlengkapan sekolah yang dibutuhkan. Yang kelima, peserta didik wajib menjaga, memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan. Nah, untuk di depan kelas yang sudah tanamannya bagus-bagus, silahkan dirawat sebaik-baiknya, disiram setiap hari.
Kemudian yang keenam, peserta didik wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana sekolah. Sehingga sarana dan prasarana sekolah itu wajib kamu pelihara, kamu bersihkan, jadi tidak boleh dirusak. Kemudian yang ketujuh, peserta didik wajib melaksanakan tata krama pergaulan dalam bergaul dan menjalin hubungan kekeluargaan di lingkungan sekolah, sehingga antara siswa dengan guru, kemudian siswa dengan siswa, siswa dengan karyawan itu ada perbedaan istilahnya berkomunikasi ya, tidak guru dengan siswa tapi guru dianggap siswa. Nah, itu adalah komunikasi yang salah. Kemudian yang kedelapan, peserta didik wajib menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah dimanapun dia berada, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar. Kemudian yang kesembilan, peserta didik dilarang memakai sandal ke sekolah tanpa alasan yang kuat. Maksud alasan yang kuat, jika anak tersebut misalnya kakinya sakit, nah itu boleh memakai sandal. Kalau kakinya tidak sakit, kakinya normal dan biasa saja, maka tetap harus memakai sepatu. Kemudian yang ke-10, peserta didik dilarang menerima tamu dan membawa orang masuk di lingkungan sekolah tanpa izin dari guru. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke lingkungan kita. Karena apa? Untuk menjaga situasi dan kondisi sekolah tetap kondusif. Yang ke-11, peserta didik dilarang membawa barang terlarang. Contohnya senjata, rokok, narkoba, miras, gambar porno, video porno yang berada di HP. Itu akan mengganggu konsentrasi belajar. Sekaligus nanti kalau ada pelanggaran hal itu, maka kita akan bertindak tegas. Kemudian yang ke-12, peserta didik maksud saya dilarang melakukan tindak asusila di dalam maupun di luar sekolah. Ke-13, peserta didik dilarang coret-coret fasilitas sekolah. Yang keempat, dilarang berkelahi dengan orang baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang terakhir, peserta didik dilarang membawa HP ke sekolah kecuali ada tugas dari guru. Kemudian sanksi terhadap pelanggaran atau larangan. Jadi tadi tata tertib yang di atas sudah saya sampaikan. Kalau kamu melanggar, yang pertama, pembinaan oleh guru. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jika dibina oleh guru tidak berhasil, maka akan diberikan pelayanan oleh guru BK, guru bimbingan konseling. Ya. Setelah guru bimbingan konseling tidak istilahnya masih tetap melakukan, peringatan lesan dari sekolah. Setelah peringatan dari lesan dari sekolah tidak bisa, peringatan tertulis yang dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, kalau sudah tidak bisa lagi, maka silahkan kalian ya bisa dikembalikan oleh sekolah kepada orang tua atau wali, sehingga kalian harus pindah dari SMP 1 Borobudur. Nah, jadi kita sudah melakukan beberapa tahapan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran atau larangan. Kemudian yang keenam adalah tentang kegiatan ekstrakurikuler yang mana dilakukan sore hari sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian kegiatan remedial itu dilakukan apabila kalian ulangan harian itu nilainya belum sesuai dengan KKM. KKM itu apa? Kriteria ketuntasan minimal, yang mana nilai minimal yang harus kalian capai dalam pembelajaran.
Nah, remedial itu bisa dilaksanakan sebanyak 3 kali pada setiap ulangan harian. Nah, nilai remedial yang digunakan, walaupun misalnya kamu sudah melakukan remedial, ternyata nilai kamu 100, yang dipakai bukan nilai 100 itu, tetapi nilai maksimal yang dipakai adalah nilai KKM. Itu adalah sistem remedialnya. Kemudian yang ke-8 yaitu penggunaan perpustakaan. Yang pertama, kalian semua berhak menggunakan fasilitas perpus, yang mana meliputi buku, komputer, dan fasilitas lain, tetapi dengan syarat harus sesuai prosedur. Kemudian yang kedua, perpustakaan juga wajib dijaga kebersihannya, ketenangan, dan ketertiban. Jadi nang perpus tidak boleh ramai, teriak-teriak, berlarian, gojek, itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah siswa yang sengaja merusak, menghilangkan fasilitas perpustakaan wajib mengganti sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian pelayanan BK. Yang pertama, setiap siswa atau semua siswa mendapat pelayanan BK untuk menyelesaikan masalah. Masalah apapun, bisa masalah pribadi, masalah sekolah, masalah belajar, dan sebagainya. Yang kedua, pelayanan BK dapat dilaksanakan secara terjadwal ataupun di luar jam pelajaran. Jadi pada jam pelajaran nanti sudah ada jadwalnya BK, tetapi jika kalian membutuhkan bisa di luar jam pelajaran. Kemudian yang ketiga, pelayanan BK dapat dilaksanakan secara individu. Misalnya kamu ingin curhat sesuatu, silahkan datang ke BK. Itu namanya pelayanan secara individu. Kemudian misalnya kerja kelompok kok tidak bisa, maka kalian secara berkelompok ke ruang BK untuk menyelesaikan, itu juga boleh. Yang terakhir adalah secara klasikal. Klasikal maksudnya adalah satu kelas. Itu. Kemudian yang keempat, guru BK berhak untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung penyelesaian masalah apabila diperlukan. Jadi dalam penyelesaian masalah yang kalian hadapi, kalian konsultasikan, maka guru BK akan berhak untuk melaksanakan kegiatan yang mana masalah tersebut agar dapat selesai dengan baik. Nah, itu untuk tata tertib yang akan kita lakukan apabila kita sudah melakukan tatap muka atau luring. Kemudian bagaimana kalau tata tertib itu selama kegiatannya daring? Nah, selama kegiatan daring itu yang pertama, siswa mulai pembelajaran jam 7 sampai dengan 8 itu dimulai dengan presensi atau istilahnya adalah absen, yaitu lewat WA kelas masing-masing. Kemudian pembelajaran KBM dimulai jam 8 sampai dengan jam 12. Yang ketiga, siswa harus aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ora sak kepenake dhewe tangi siang, kemudian buka HP malam. Nah, itu tidak boleh, jadi sesuai dengan istilahnya waktu yang ditentukan. Kalau kamu mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan waktu, tidak akan ada tugas yang terbengkalai, semuanya akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kemudian yang keempat, siswa wajib wajib membaca, ya maksud saya, membaca materi dan mengerjakan soal dan mengumpulkan lembar jawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Silahkan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kamu buka, kamu baca untuk memahami materi tersebut. Kemudian setelah kamu baca, kamu buka, kamu cek. Di situ ada soalnya mesti. Nah, soalnya kalian kerjakan di dalam kertas
kemudian dikumpulkan sesuai dengan ketentuan karena nanti ada jadwal pengumpulan lembar jawab. Kemudian yang kelima, bagi siswa yang tidak mentaati peraturan daring, maka yang pertama akan dilakukan peringatan melalui WhatsApp. Ya, beberapa kali dilakukan, tidak, maka akan diadakan home visit atau kunjungan ke rumah. Nah, setelah itu dilakukan, tidak ada perubahan, maka akan dipanggil ke sekolah bersama orang tua dan diberi sanksi oleh bapak ibu guru. Jika hal itu juga tidak bisa dilakukan, tidak bisa dipenuhi oleh kalian, maka kalian akan yang terakhir adalah dikembalikan ke orang tua. Nah, itu adalah aturan atau tata tertib akademik yang ada di SMP Borobudur. Nah, untuk kegiatan yang kedua yaitu pengenalan tentang ekstrakurikuler. Materi yang kedua yaitu pengenalan kegiatan ekstrakurikuler. Sebelum kita masuki tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Borobudur, kita harus tahu dulu pengertian dari ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler itu adalah kegiatan non pembelajaran formal yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Jadi silahkan kalian asah kemampuan, bakat kalian di kegiatan ekstrakurikuler ini. Kemudian yang ketiga, diadakan secara swadaya baik dari pihak sekolah maupun siswa-siswi itu sendiri. Kemudian bagaimana tujuan kegiatan ekstrakurikuler? Yang pertama adalah untuk mengembangkan potensi secara optimal serta terpadu yang meliputi bakat, minat, serta kreativitas. Nah, kalian asah apa yang ada di dalam diri kalian pada ekstrakurikuler tersebut. Kemudian yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk dapat mewujudkan ketahanan sekolah sehingga terhindar dari pengaruh negatif. Nah, dari kemampuan yang kalian curahkan, kalian sampaikan, maka hal-hal yang negatif itu akan terhindar dari kalian karena kalian bisa beristilahnya menyalurkan segalanya dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mengaktualisasi potensi siswa di dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat serta minat. Yang keempat adalah menyiapkan peserta didik supaya dapat menjadi warga masyarakat yang mempunyai akhlak mulia, yang demokratis dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, manfaatnya apa kegiatan ekstra itu? Yang pertama adalah keterkaitan sesuai bakat dan minat, ya. Jadi ketertarikan, kalian mempunyai keinginan tentang bakat dan minat kalian yang ada pada diri masing-masing. Kemudian yang kedua, memberikan pendidikan sosial. Nah, dengan kegiatan ekstra kalian bisa beradaptasi dengan orang lain, dengan teman, dengan pembimbing dan sebagainya. Nah, itu merupakan pendidikan sosial. Apalagi nanti kalau kalian melakukan event lomba-lomba, nah itu akan kegiatan sosial akan banyak sekali, ya. Kemudian yang ketiga, membangun semangat bersekolah. Yang keempat, memberikan kepuasan bagi perkembangan jiwa. Nah, kalian kan tadi bisa menyalurkan bakat, minat, dan sebagainya yang ada pada diri kalian. Nah, paling tidak perkembangan jiwa kalian akan menuju ke hal yang positif. Nah, karena perkembangan jiwa kalian positif, otomatis akan membangun moralitas kalian.
Kemudian selain membangun moralitas, akan menguatkan mental kalian juga. Kemudian bisa menguatkan, memperluas interaksi antara siswa, kemudian dengan siswa lain, kemudian antara siswa dengan pembimbing, antara siswa dengan masyarakat dan sebagainya. Kemudian yang ke-8 adalah memberikan kesempatan siswa dalam melatih kreativitas lebih mendalam. Nah, dengan adanya ekstra itu, kalian akan berkreasi. Oh, bagaimana toh kalau ini akan menjadi bagus, harus menjadi istilahnya lebih baik dari yang kemarin, maka kalian akan berkreasi lebih baik lagi. Kemudian jenis ekstrakurikuler ada yang 2, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Yang dimaksud ekstrakurikuler wajib itu yang harus diikuti oleh semua siswa atau semua peserta didik. Jadi wajib intinya, yaitu pramuka. Kemudian kalau pilihan yaitu sesuai bakat dan minatnya. Kemudian jenis-jenis ekstra yang ada di SMP Borobudur. Yang pertama, yang tadi wajib, yaitu pramuka. Pramuka sudah beberapa kali kita menjuarai ya kegiatan pramuka, dan itu sudah menuju ke hal yang positif. Kemudian yang kedua yaitu ekstrakurikuler pilihan, yaitu ada roket air yang kita sudah pernah lakukan di event yaitu nasional yang berada di Yogyakarta, walaupun kita belum mendapatkan juara, tapi kita sudah mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu pada kegiatan pembiasaan yaitu literasi. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang kedua yaitu penulisan karya ilmiah. Nah, penulisan karya ilmiah kita pernah menjuarai juara 2 tingkat provinsi pada tahun 2020, yaitu tentang air. Kemudian yang ketiga sepak takraw, ini juga banyak sekali event-event yang kita menangkan, sehingga kalau kamu punya kemampuan di sepak takraw silahkan kembangkan. Kemudian yang keempat yaitu sepak bola. Nah, sepak bola sama, kita juga pernah beberapa kali menjuarai ya. Sebelum adanya COVID ini, kita merupakan kontingen yang memang bagus pada bidang olahraga, terutama bola voli. Itu juga sering kita menjuarai, wakil-wakil kita maju ke tingkat provinsi, kemudian tingkat karesidenan dan sebagainya, sering sekali. Kemudian yang keenam adalah KKR. Nah, KKR itu ada di kita. Kemudian pada tiap hari Senin nanti anak-anak yang tergabung pada KKR akan bertugas ya, tidak hanya hari Senin pada saat upacara ya, khususnya itu akan bertugas di belakang untuk mengawasi sekaligus merawat anak yang mungkin sakit. Kemudian yang ketujuh taekwondo. Taekwondo itu juga sering kita menjuarai ya event-eventnya. Kemudian yang kedelapan adalah seni musik. Seni musik kita juga pernah menjuarai, yaitu juara 1 vokal grup tingkat kabupaten, kemudian juara 1 juga yaitu bukan vokal grup tapi solo ya, sehingga anak tersebut maju ke tingkat provinsi. Kemudian ekstrakurikuler yang ke-9 yaitu seni tari. Nah, ini juga bisa kita banggakan karena setiap kali kita mengikuti seni tari mesti kita mendapatkan juara. Kemudian selain itu adalah
rebana. Nah, rebana itu kita juga pernah menjuarai juara 1 tingkat kabupaten. Kemudian kegiatan pembiasaan SMP Negeri 1 Borobudur, yang pertama adalah literasi, kemudian yang kedua sholat berjamaah, yang ketiga adalah pembacaan Yasin dan Asmaul Husna ya maksudnya ini. Kemudian tiap Jumat itu ada Jumat bersih. Nah, itu adalah kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Borobudur 1. Silahkan dengan adanya beberapa ekstrakurikuler, silahkan kalian memilih mana yang sesuai bakat dan minat kalian, kembangkan sesuai kemampuan maksimal kalian agar menjadi yang berprestasi. Nah, mungkin itu materi yang Ibu Ani sampaikan. Semoga materi tersebut bermanfaat pada kalian semua dan menjadikan kalian paham tentang aturan akademik di SMP dan ekstrakurikuler yang ada di SMP. Saya tunggu kemampuan, kemudian curahan jiwa, raga, akhirnya membawa nama SMP Negeri 1 Borobudur menjadi lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.